Ambil keterangan sepihak lalu berpendapat, sikap Komnas HAM disesalkan PT PN 3. Delik Sumut TV melaporkan, Sabtu tanggal 26 November tahun 2022. Hanya menggali atau mengambil keterangan dari satu pihak yang bersengketa terkait kebijakan PT PN 3 mengamankan aset negara, sikap salah satu komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM disesalkan sejumlah pihak. Bukan hanya asisten personalia PT PN 3 Kebun Bangun, Doni Manurung SH yang merasa kesal, melainkan Ketua DPC LSM Pijar Keadilan Kota Siantar, Charles Siahaan SH juga kecewa dengan sikap Komnas HAM yang seperti itu. Kami sangat menyayangkan kedatangan Komnas HAM di areal ini, kunjungan yang mereka lakukan tidak menyeluruh. Artinya Komnas HAM melihat kejadian dan mengkonfirmasi hanya kepada sebelah pihak, yaitu pihak masyarakat penggarap, ucap Doni Manurung SH, Sabtu, tanggal 26 November tahun 2022. Perilaku seperti itu membuat Komnas HAM tidak memperoleh informasi yang berimbang. Namun, bermodalkan informasi sepihak, Komisioner Komnas HAM malah memberikan penilaian terhadap kinerja PT PN 3 yang sedang mengamankan aset negara, sekaligus pembersihan lahan HGU nomor 1 Siantar. Sedangkan terkait kegiatan itu, Komnas HAM tidak mengkonfirmasi terkait kegiatan yang kita PT PN 3 laksanakan. Komnas HAM menyampaikan, bahwa perlu ada dialog, perlu kami tegaskan bahwa kegiatan kami hari ini merupakan proses yang panjang, ujar Doni. Sebab papar Doni, PT PN 3 telah berulang kali selama 2 tahun belakangan ini melakukan pendekatan dengan masyarakat penggarap lahan HGU nomor 1 Siantar yang terletak di Kelurahan Basorma dan Gurila, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Siantar. Kami sudah melaksanakan pendekatan kepada masyarakat sejak hampir 2 tahun yang lalu, kita sudah mengundang masyarakat untuk berdialog sejak tahun lalu, katanya. Lebih jelas dikatakan Doni, dialog antara PT PN 3 dengan warga penggarap sudah 4 kali dilakukan. Dialog itu difasilitasi Forum Pimpinan Kecamatan atau Forkopicam di kantor Camat Siantar Sitalasari, namun hasilnya tetap nihil, tuturnya. Kemudian PT PN 3 membangun komunikasi dengan stakeholder yang ada di Kota Siantar, dialog pun kembali dibuka. Ketika itu, dialog digelar di Hotel Batavia, dan 2 kali di Hotel Sapadia. Mengadakan pertemuan di Hotel Batavia dan Sapadia 2 kali dalam waktu terpisah. Berdialog terkait hal yang sama, terkait penggarapan lahan, dan terkait program PT PN untuk mengokupasi kembali, sebut Doni. Pasca dialog telah dilakukan secara berulang, tandas Doni, pimpinan atau direksi PT PN 3 juga memiliki rasa kemanusiaan. Dengan rasa kemanusiaan itu, PT PN 3 memberikan suguh hati atau tali asih kepada penggarap. Suguh hati diberikan sebagai kompensasi terhadap aset yang ada di atas lahan garapan. Hingga saat ini, program suguh hati itu pun tergolong sukses, karena sudah 269 penggarap yang mendaftar untuk menerima dana suguh hati, dan 254 diantaranya telah menerima dana suguh hati dari PT PN 3. Itu adalah bentuk kemanusiaan kami, agar tidak ada yang disengsarakan, agar tidak ada masyarakat yang dirugikan dalam konteks ini, karena masyarakat pun hari ini menduduki areal itu bukan izin melalui perusahaan, namun bentuk kemanusiaan dari perusahaan tetap harus memberikan kompensasi atau suguh hati kepada warga, tukas Doni. Hal senada dikatakan Ketua DPC LSM Pijar Keadilan, Charles Siahaan SH. Katanya, selayaknya Komnas HAM memberikan hak untuk membela diri kepada PT PN 3. Aneh rasanya bila Komnas HAM tidak meminta informasi dari PT PN 3, selayaknya informasi utama itu harus didapat dari kedua belah pihak, sedangkan tersangka saja pun diberikan hak untuk membela diri, sebut Charles Siahaan. Lebih aneh lagi komisioner itu berkomentar di media, dengan modal informasi yang tidak berimbang. Bagaimana dia menilai, kalau dia hanya memperoleh dari satu sisi, ini sangat kita sesalkan, maunya setelah menghimpun informasi secara menyeluruh, lalu melakukan evaluasi, baru berkomentar, tandas Charles Siahaan. Lalu Charles juga mengingatkan, karyawan PT PN 3 juga merupakan rakyat Indonesia yang memiliki hak untuk mendapatkan perhatian negara dan penghidupan yang layak. Sedangkan terkait pengamanan okupasi lahan HGU di Siantar Sitalasari, Kasubag Humas Polres Siantar, AKP Rusdi Ahya menegaskan, aparat keamanan mengedepankan tindakan yang humanis. Kami mengutamakan humanis, sesuai arahan pimpinan, ucapnya. Sementara konsultan hukum PT PN 3 Ramsis Pandiangan SH saat dimintai keterangan mengatakan, seharusnya Komnas HAM itu bersifat netral. Memberikan solusi yang baik, mencerdaskan masyarakat.
Saya sendiri bingung kedatangan Komnas HAM itu, apa tujuan sebenarnya datang ke Siantar, apakah mau membuat gaduh, apakah mau membenarkan perbuatan yang salah, yang dilakukan para penggarap itu yang merampas HGU PT PN 3, seharusnya mereka datang ke Siantar memberikan pencerahan hukum yang baik terhadap masyarakat. Jika perbuatan itu salah harus disampaikan, agar masyarakat itu dewasa dan tidak terkesan ditutupi kesalahan yang dilakukan para penggarap itu. Saya konsultan hukum PT PN 3 Ramsis Pandiangan SHMH keberatan dengan sikap Komnas HAM itu. Saya sudah memberikan penjelasan kepada semua penggarap itu, sudah menjelaskan HGU PT PN 3 aktif hingga 2029. Jika Komnas HAM masih kurang informasi, saya siap memberikan informasi yang benar dan sekaligus jika mau berdebat saya siap, tegasnya. Delik Sumut TV mengabarkan, Sabtu tanggal 26 November tahun 2022.